Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan coding aplikasi aspirasi warga ya. Kita sekarang akan melakukan koneksi ke database dengan menggunakan library Node Postgres atau nama package-nya kalau mau install npm install pg ya. Baik, di sini kita akan melakukan konfigurasi dari koneksi ke database menggunakan environment variable. Environment variable itu adalah satu variabel yang ada dan hidup di dalam satu sistem operasi yang bisa dipanggil dari program-program yang ada di sistem operasi tersebut. Nah, sekarang environment variabelnya kita tidak akan buat langsung, tapi kita akan membuat environment variable dari file.env. Kita akan menggunakan library yang namanya .env, yang fungsinya adalah membuat environment variable baru dari file yang ekstensinya namanya .env atau .env. Sekarang kita butuh membuat file yang namanya .env seperti ini. Lalu di dalam file .env ini kita akan membuat variabel-variabel konfigurasi koneksi PostgreSQL seperti ini kurang lebih variabel-variabel koneksinya. Teman-teman mungkin sudah langsung tahu ya, di sini pg user berarti usernya, pg host hostnya, localhost atau IP, pg database nama databasenya, pg password databasenya, pg port databasenya. Kita langsung isi sesuai dengan nilai yang kita ambil dari instalasi Postgres kita. Usernya Postgres, hostnya localhost, nama databasenya aspirasi warga, passwordnya tujuan hidupmu, pg portnya 5432. Oke, setelah kita menuliskan variabel-variabel konfigurasi database di file.env, selanjutnya kita meload environment variable menggunakan variabel-variabel ini. Caranya, kita memanggil library atau package.env. Lalu kita memanggil method dari .env yang namanya config. Jadi method ini berfungsi untuk membaca di folder ini ada nggak file yang namanya .env. Jika ada, maka semua variabel yang ada di dalam file .env ini akan dijadikan environment variable. Nantinya Node Postgres atau library PostgreSQL yang akan kita gunakan itu bisa langsung membaca konfigurasi dari environment variable dengan nama-nama variabel seperti ini. Kenapa kita simpan di file.env? Ini juga kegunaannya agar variabel-variabel rahasia ini tidak ikut terbawa ketika kita memasukkan project aplikasi kita ke dalam repository ya. Jadi nanti file.env ini akan kita ignore di repository. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan koneksi ke database dengan menggunakan Node Postgres. Kita coba dulu ya, ini passwordnya saya bikin salah dulu. Kita coba dulu dengan password salah. Kita menggunakan satu kelas yang namanya client. Nama kelasnya client dari package pg Node Postgres. Di sini kita akan melakukan tes koneksi new client seperti ini. Di kita membuat objek client PostgreSQL, lalu kita memanggil method connect untuk mengkoneksikan objek client ini ke database PostgreSQL. Tapi karena environment variable-nya tadi passwordnya sudah saya buat salah, maka ketika saya save seharusnya akan muncul error di sini ya, karena passwordnya sengaja disalahkan agar kita bisa lihat dulu errornya ketika passwordnya salah. Nah, seperti ini ya. Ini error ketika salah password, errornya error password authentication failed for user Postgres. Sekarang kita perbaiki passwordnya jadi password yang benar ya. Kita save lagi file app.cs-nya agar Nodemon mereload aplikasi. Oke. Nodemon mereload aplikasi dan tidak ada error ya. Artinya di sini aplikasi berhasil connect ke database. Sekarang testing konfigurasinya kita hapus dulu di sini. Karena tadi sudah berhasil ya konfigurasinya. Oke, sekarang kita akan membuat file
koneksi ke database ya. Kita akan simpan di dalam utils, namanya dbpool seperti ini, .js. Di dalamnya kita akan membuat objek kolam dari koneksi ya, agar koneksinya selalu bisa digunakan kembali. Kita akan gunakan kelas pool dari library Node Postgres. Lalu kita buat objek pool dari kelas pool ini, yang isi dari objek pool ini nantinya adalah kolam koneksi yang dapat digunakan oleh setiap service yang ada. Misalnya get warga, nanti pakai pool untuk ambil warga dari database. Post warga nanti akan menggunakan pool untuk insert data ke database, dan seterusnya. Lalu sekarang kita export objek ini sehingga nanti bisa di-import atau bisa di-require dari file-file lainnya. Oke, sekarang kita sudah beres membuat objek kolam koneksi ke database untuk digunakan semua service. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.